Dan prinsip itu adalah make it easy. Secara sekilas kedengarannya kayak, oh kamu jadi ngegampangin pekerjaan audit kamu ya, atau berusaha membuat pekerjaan audit kamu menjadi lebih mudah. Kalau kita mau terlalu keras sama diri sendiri juga kasihan gitu. Kita manusia biasa, pasti ada hal-hal yang gak kita tahu. Hai teman-teman, selamat datang di Bicara Audit, dan semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu selalu menjadi doa aku buat teman-teman. Jadi hari ini adalah hari Sabtu, ini hari weekend, dan aku harap semoga hari Sabtu teman-teman juga selalu menyenangkan, menjadi hari istirahat yang bisa teman-teman explore apa yang teman-teman suka, atau kalau teman-teman istirahat total ya istirahat total gitu ya. Jadi hari ini aku mau bahas satu topik yang rasanya udah cukup lama ada di pikiran aku, tapi akhirnya hari ini aku bakal mungkin cerita gitu ya tentang apa sih satu prinsip yang selalu aku pakai dalam perjalanan aku sebagai seorang auditor. Dan rasanya setelah aku pikir-pikir, mungkin ini adalah salah satu prinsip yang banyak banget ngebantu aku dalam menjalani pekerjaanku sebagai seorang auditor. Dan prinsip itu adalah make it easy. Oke, secara sekilas kedengarannya kayak, oh kamu jadi ngegampangin pekerjaan audit kamu ya, atau berusaha membuat pekerjaan audit kamu menjadi lebih mudah atau sebagainya. But actually it's not in that direction, I think. Jadi justru ini adalah bentuk saya menseriusi pekerjaan saya. Aku udah serius loh sama kamu. Oh my god, my lame joke is back. Jadi tadi sampai sih menseriusi pekerjaan. Dan make it easy ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah make it easy for yourself, yang kedua adalah make it easy for your team, and the third one is make it easy for your clients, and then the last one is make it easy for your stakeholders. Oke, kita akan coba lihat satu-satu ya. Dimulai dari make it easy for yourself. Aku udah pernah cerita belum ya, tapi intinya adalah ketika aku pertama kali di-assign atau pertama kali menjalani pekerjaan sebagai auditor, aku tuh super nervous teman-teman, karena waktu itu aku merasa pengetahuan IT ku tuh gak terlalu banyak, pengetahuan auditingku juga gak terlalu banyak, tapi mau gak mau aku harus menjalani pekerjaan aku karena aku udah di-assign sebagai seorang auditor. Nah waktu itu I remember I cried, aku nangis di kubikel aku. Waktu itu jadi tempat kerja aku sektor 7 masih bentuknya kubikel-kubikel gitu, belum model yang sekarang udah open space gitu ya. Jadi karena masih kubikel juga kan, nangis nggak kelihatan sama orang-orang ya karena ketutupan gitu. So I cried, dan ya benar-benar menghapus air matanya tuh literally kayak sekitar 10 menit sebelum berangkat ke tempat klien, karena saya nervous banget ketemu sama klien yang menurut saya sangat paham dengan IT. Terus saya harus semacam memberikan assurance, saya harus memberikan rekomendasi terkait dengan IT-nya. Itu adalah hari yang akan selalu saya ingat setiap kali saya merasa jatuh banget dalam perjalanan saya audit. I remember even I start that way gitu ya. Aku memulai dengan sangat-sangat nggak tahu apa-apa gitu, tapi even so I'm okay. So ya itu selalu menjadi penyemangat aku juga sampai sekarang. Dan yang aku maksud dengan make it easy for yourself adalah buat hal-hal menjadi mudah bagi teman-teman. Itu cuma terjemahin ya. Oke, jadi intinya yang pertama adalah buat mudah bagi teman-teman untuk memaafkan diri sendiri. Jadi maksudnya adalah gini, pasti dalam perjalanannya itu akan ada hal-hal yang teman-teman nggak tahu, ada hal-hal yang teman-teman nggak paham, dan make it easy for yourself untuk menerima bahwa ya memang kita manusia biasa yang punya kekurangan, ada hal-hal yang kita tahu, ada hal-hal yang kita nggak paham. It's okay. Yang penting adalah setelah ini berarti saya harus mempelajari hal ini gitu ya. Jadi maafkan diri sendiri atas ketidaktahuan, atas ketidakpahaman gitu ya. Karena kalau kita mau terlalu keras sama diri sendiri juga kasihan gitu. Kita manusia biasa, pasti ada hal-hal yang nggak kita tahu gitu. Yang kedua juga adalah make it easy for yourself to study. Jadi saya mengintegrasikan kegiatan belajar ini dalam kegiatan audit. Saya menyisihkan waktu untuk selalu belajar, karena IT itu kan ilmu yang sangat berkembang dan berkembang sangat cepat juga gitu ya. Jadi menurut saya juga penting untuk kayak kalian mendisiplinkan diri untuk saya misalnya setiap hari harus belajar selama 30 menit seperti itu. Jadi buat saya selalu kayak berusaha, misalnya di jam istirahat saya setengahnya saya pakai untuk belajar, khususnya ketika saya menjelang pekerjaan audit yang sulit. Jadi saya mau gak mau memang harus belajar seperti itu ya. Jadi saya selalu berusaha untuk ngasih waktu buat diri saya untuk belajar. Dan make it easy for yourself to study itu artinya
Iya, bisa diintegrasikan tadi dengan pekerjaan audit teman-teman gitu ya. Jadi sambil ngaudit sambil belajar gitu. Atau ya sediakan waktu secara khusus. Tapi kedisiplinan itu yang akan membuat jadi mudah karena kita udah merasa oh, otomatis jam segini adalah waktu saya belajar gitu. Nah, yang terakhir mungkin adalah make it easy for yourself to work. Jadi kalau teman-teman nonton vlog saya yang A Day in My Life, teman-teman bisa tahu bahwa saya tuh punya konsep namanya time block. Jadi di situ saya melakukan deep work. Pokoknya intinya oke, dari jam sekian sampai jam sekian. Misalnya sebelum saya rapat atau jadwal agenda yang lainnya, saya harus deep work, benar-benar kerja tanpa terdistraksi, benar-benar fokus gitu. Nah, itu adalah bentuk dari make it easy for myself to work gitu ya. Jadi saya benar-benar menseriusi pekerjaan saya dengan oke, ini adalah waktu saya bekerja, saya nggak boleh terdistraksi apapun, HP saya jauhin dan sebagainya. So dengan begitu gitu ya, saya merasa bisa mengerjakan pekerjaan audit saya dengan ya dengan memberikan usaha terbaik lah. Oke, yang kedua adalah make it easy for your team. Dan ini aku terinspirasi juga dari artikelnya Mike Chaka. Aku lupa judul persisnya. Apa ya judulnya? Yang intinya adalah tulis laporan audit seolah tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dalam arti tidak ada seorang pun yang mereviewnya. Jadi seolah-olah mengasumsikan bahwa tidak akan ada audit manager, ada supervisor, pokoknya tidak ada review berjenjang yang akan terjadi dalam laporan kita, dan bayangin laporan kita tuh langsung sampai klien. Nah, dengan begitu kita akan mengerjakan laporan kita dengan serius teman-teman, karena kalau kita merasa di review, nanti juga kalau ada kurangnya pasti ditambahin, nanti kalau ada salah-salahnya pasti dibenerin gitu. Nah, tapi kalau Mike Chaka ini sendiri menyarankan kita bikin laporan audit itu seolah nggak ada yang mereviewnya lagi, jadi akan langsung sampai klien. Bayangin kalau misalnya udah langsung sampai klien, kan kita mau nggak mau kita harus memberikan yang terbaik. Dan itu juga yang saya gunakan prinsipnya, yaitu bikin gampang deh buat peers kalian, buat teman-teman kalian, buat ketua tim kalian, buat manajer kalian gitu ya, atau reviewer yang ada di atas kalian, bikin mudah bagi mereka. Caranya dengan apa ya? Dengan nulis laporan audit yang benar, melakukan kegiatan audit yang benar gitu ya. Jadi misalnya saya setiap kali, dulu awal-awal pertama kali saya jadi auditor, sense saya tuh belum terasah. Jadi ketika saya menerima kayak penjelasan atau apapun, saya kayak oh iya aja gitu. Tapi sekarang mulai ada keinginan atau ada apa ya, tuntutan dari diri saya sendiri untuk menggali lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau menerima sebuah fakta, coba di probing lagi gitu, coba dicari lebih lanjut lagi informasinya gitu ya. Jadi itu juga akan memudahkan bagi para reviewer kita, para atasan kita, untuk pas mereka melihat hasilnya itu sudah hasil audit yang ya sudah memberikan usaha terbaik gitu ya. Dan juga ketika kita memberikan laporan audit kepada mereka, itu juga sudah hasil dari usaha terbaik dalam menulis laporan audit. Dan sebenarnya tindakan ini sendiri tuh ada di dalam standar audit, namanya due diligence and due care. Jadi intinya adalah kita memberikan usaha terbaik gitu ya. Intinya kita berhati-hati dalam menjalankan audit kita supaya kita bisa memberikan hasil yang memang akurat. Ya, selain menjalankan standar, tentu ini juga sudah menjadi satu prinsip dalam diri saya gitu ya, untuk bikin gampang deh bagi orang-orang di sekeliling saya gitu. Dan itu benar-benar ya teman-teman, itu menurut aku banyak banget ngebantu. Setiap kali aku mau ngerjain asal-asalan atau tidak memberikan hasil terbaik, aku selalu ingat, ini bakal susah nggak ya bagi orang yang mereview atau bagi orang yang menerima gitu. Jadi dengan selalu bertanya hal itu, aku tuh jadi semangat aja gitu teman-teman, bahwa oh aku pengen membuat mudah buat orang lain gitu. Dan itu adalah tips yang membantu aku banget gitu ya. Dan aku sih berharap semoga atasan-atasanku juga merasa ya bahwa effort yang aku berikan itu sudah mempermudah mereka. Ya, semoga ya. Jangan-jangan enggak. Ya, tapi intinya gitu teman-teman. Pokoknya aku kalau nulis laporan audit atau nulis rekomendasi atau apapun, aku selalu berusaha untuk memudahkan lah. Semoga mereka juga enggak terlalu harus banyak effort untuk memperbaiki dan sebagainya. Dan ini juga sebenarnya didasari sama pemikiran bahwa sebenarnya our managers, our supervisor have a lot on their plates gitu ya. Udah banyak banget hal yang mereka kerjain selain ini. Misalnya bisa paralel beberapa tim audit, bisa lagi sambil ngerjain inisiatif yang lain dan sebagainya. Dan mereka tuh banyak yang dipikirin, pikirannya mereka bercabang. Jadi ya kita tuh harus bisa jadi quality assurance bagi diri kita sendiri juga gitu. Jadi jangan mengandalkan banget, oh semuanya nanti akan ada di tangan para manajer saya atau supervisor saya, jadi saya sana aja. Nah, prinsip itu yang insya Allah sih nggak saya pakai ya, karena I want to make it easy for people around me. Ya,
Oke, the next one is make it easy for my clients. Dan ini sebenarnya terinspirasi dari rasa penasaran saya. Kenapa ya auditor tuh seolah dianggap nyusahin, dianggap cuma cari-cari kesalahan, dianggap ngasih rekomendasi yang nyusahin dan sebagainya. Dan akhirnya itu bikin saya kepikiran, oh iya ya sebenarnya we have to try to make it easy for our clients tuh gitu. Mereka sendiri juga have a lot on their plates. Banyak hal yang mereka kerjain, banyak hal yang harus mereka urusin gitu. Mereka sendiri tuh menjalankan operasional juga udah susah gitu kan. Jadi ya kalau bisa ketika memberikan rekomendasi buat itu adalah hal yang paling praktikal sekaligus paling cost efektif mungkin ya. Jadi itu selalu ada di pikiran saya kalau saya mau ngasih rekomendasi apa yang paling praktikal gitu ya, jangan ngasih yang impractical. Jadi itu ya yang selalu ada di pikiran saya ketika saya ngasih rekomendasi. Saya selalu berusaha apa ya yang paling praktikal buat mereka, yang paling mudah diterapkan gitu ya, tapi maksudnya dengan tetap menyelesaikan masalah ya. Jangan berarti praktikal itu ya udah apa aja, bukan kayak gitu ya, tapi apa sih dengan masalah yang ada gitu ya, apa sih solusi yang paling praktikal dan juga paling hemat biaya gitu ya. Karena mau gak mau juga kita ada constraint biaya tentu, dan jangan sampai nanti mereka harus kehabisan resource hanya untuk menyelesaikan satu masalah ini yang ternyata nggak sebanding cost and benefitnya. Jadi pastikan juga ketika kita merekomendasikan dilihat cost and benefitnya. Dan ini juga terinspirasi dari apa yang dilakukan sama teman-teman aku di tim gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya merekomendasikan bahkan ini tentang keamanan informasi gitu, mereka selalu remind bahwa coba ditimbang ya ini apakah sesuai cost and benefitnya gitu. Jadi walaupun ini sesuatu yang sangat kritikal bahkan untuk area keamanan informasi yang bisa saya bilang itu super kritikal buat organisasi, tapi mereka selalu bilang bahwa kalau misalnya resikonya rendah gitu dan ternyata biayanya besar ya, ini manajemen silahkan dengan judgementnya apakah memang perlu dilakukan atau tidak. Kalau tidak, it's okay gitu. Tapi kalau resikonya tinggi atau resikonya medium, tentu harus diselesaikan ya. Tentu dicari juga apa yang paling cost efektif dan paling praktikal. So itu yang ketiga, make it easy for your clients. Dan sekarang yang terakhir adalah make it easy for your stakeholders. Ini adalah sebenarnya intinya tujuan kita pada akhirnya apa sih? Kalau internal audit adalah tujuannya bisa memberikan nilai tambah gitu kan. Jadi buat stakeholders bisa melihat progres mereka, apa nilai yang internal audit tambahkan ke dalam organisasi gitu ya. Jadi make it easy for them gitu ya untuk berkembang gitu ya, untuk bisa terus menambah nilai gitu. Dan ini bisa dilakuin tentu dengan sebenarnya gabungan dari tadi tiga ya, dengan saya melakukan audit yang baik, dengan saya bikin laporan audit yang bagus, dengan laporan audit yang komunikatif gitu ya, terus dengan memberikan rekomendasi yang praktikal dan cost efektif. Dan itu gabungan dari hal tersebut sebenarnya akan insya Allah bisa ngasih assurance, bisa ngasih value added ke organisasi, dan juga bisa memberikan keyakinan tadi ya kepada stakeholders bahwa organisasinya terus berkembang gitu. Jadi itu tadi 4 hal yang aku lakukan dalam kegiatan audit aku dalam rangka membuat ini mudah. Jadi artinya bukan sekadar membuat ini mudah dalam arti ngegampangin kegiatan audit ya, tapi justru ketika kita ingin melakukan audit dengan serius, itu kita membuat itu menjadi mudah, membuat mudah bagi diri kita untuk belajar, untuk bekerja, membuat mudah bagi atasan kita karena pekerjaan kita sudah baik, laporan audit kita sudah baik gitu ya, membuat mudah bagi para klien karena rekomendasi kita praktikal dan cost efektif. Setelah yang terakhir adalah membuat mudah bagi stakeholders untuk bisa melihat growth, bisa melihat perkembangan, bisa melihat nilai yang ditambahkan oleh internal audit. So I think that's enough. Thank you for tuning in. Dan kalau teman-teman punya saran, rekomendasi atau kritik, it's okay juga. Kalau teman-teman punya hal-hal tersebut, silahkan sampaikan ke kolom komentar ya. Dan aku akan ketemu teman-teman lagi minggu depan, insya Allah. Sampai bertemu lagi dan salam sehat teman-teman semuanya. Bye. Oke, saya langsung aja. Dan by the way ini weekend, ini hari Sabtu. Jadi kalau teman-teman nontonnya ini, oh enggak juga ya teman-teman.